Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas sekelumitan biografi Imam Syafi'i. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini dengan cara like, subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar sahabat semuanya gak ketinggalan video baru lainnya. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam yang juga pendiri dari madhab Syafi'i. Ia masih kerabat Rasulullah, dari Bani Muthalib atau keturunan Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Nabi Muhammad. Sebelum menjadi ahli fikih besar, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya pada awal abad ke-9, yang kemudian populer di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muthalibi Al-Quraisy. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah terkait tempat lahir Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan di Ghazal. Ada juga yang berpendapat di Asqalan, dekat Ghazal. Ketika berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ke tanah leluhurnya di Mekkah oleh sang ibu setelah ayahnya meninggal. Sejak kecil, Imam Syafi'i pandai dalam sastra Arab, di mana ia mampu menghafal berbagai syair-syair Arab. Berkat bimbingan ibunya, Fatimah, ia mampu membaca dan menghafal Al-Quran. Setelah itu, ia berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah satu ahli hadis di Mekkah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid Al-Zanji yang merupakan ahli fikih di Mekkah. Pada 780 Masehi, ketika berusia 13 tahun, ia berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik yang merupakan ahli fikih dan hadis sekaligus pendiri mazhab Maliki. Dari Madinah, Imam Syafi'i sempat mendapatkan pekerjaan di kantor pemerintah di Yaman. Namun, ia ditangkap oleh polisi kekhalifahan Abbasiyah karena dituduh berafiliasi dengan organisasi ilegal. Imam Syafi'i lantas dikirim ke Baghdad, Irak, untuk diadili langsung di depan Khalifah Harun al-Rasyid. Beruntung, ia mampu membela diri dan akhirnya dilepaskan. Kemudian pindah ke Baghdad pada 801 Hijriah untuk berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi. Setelah bebas, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah untuk kemudian mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada periode inilah, Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dari Mekkah ke Baghdad untuk mulai merintis mazhabnya sendiri, yakni mazhab Syafi'i. Selama mengembangkan mazhabnya di Baghdad, Imam Syafi'i mulai muak dengan kekhalifahan Abbasiyah yang kerap terlibat dalam perang saudara. Di saat yang sama, ia mulai menyusun kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Al-Risalah. Selain itu, ia juga mengarang kitab di bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah, atau yang dikenal dengan mazhab Qadim, karena tidak mau lagi berurusan dengan kekhalifahan Abbasiyah. Pada tahun 816 Masehi, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i terus mengembangkan dan menyebarkan mazhabnya yang didasarkan pada 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, pendapat hukum masyarakat, dan elaborasi hukum dari teks aslinya dengan menggunakan analogi. Di antara murid-muridnya Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad bin Hambali, yaitu pendiri madhab Hambali, Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafaroni, Ishaq bin Rohawi, Harmalah bin Yahya, Sulaiman bin Daud al-Hashimi, Abu Saur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi. Di Mesir, Imam Syafi'i diketahui mempunyai beberapa murid seperti Abu Yaqub al-Buaitu, Ismail al-Muzani, dan Robi al-Muradi. Imam Syafi'i juga banyak merevisi fatwanya dengan yang baru atau lebih dikenal dengan mazhab jadid. Fatwa revisinya tersebut dicantumkan dalam kitab Imam Syafi'i yang berjudul Al-Umm. Seiring berjalannya waktu, mazhab Syafi'i menyebar dari Mesir kemudian populer di kalangan ulama Islam Sunni.
Imam Syafi'i menghabiskan sisa hidupnya di Mesir hingga meninggal pada 204 Hijriah atau 821 Masehi. Di antara karyanya Imam Syafi'i adalah Kitab Al-Risalah, Al-Hujjah, Musnad Asy-Syafi'i, As-Sunan Al-Matur, Jama' al-Ilmu.